Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur jikalau pada saat ini kita bisa bersama-sama beribadah sekalipun tidak secara tatap muka secara langsung. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur jikalau di tengah-tengah kesulitan dan penyebaran virus COVID-19 pada saat ini, kami boleh tetap datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Engkau yang memimpin hati pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya itu terus menolong kami untuk terus mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman. Kami serahkan waktu ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 8 ayat 18 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Adik-adik, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi kita baca di sana disebutkan ketika itu Yesus bersama-sama dengan orang banyak. Dan ada banyak orang di sana. Ada banyak orang berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan. Mengapa mereka mengikut Tuhan? Kalau kita melihat sebelum Tuhan Yesus ada di tempat itu, Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan siapa saja. Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Tuhan Yesus juga menyembuhkan mertuanya Petrus dan menyembuhkan banyak orang lain. Bahkan sebelumnya juga Tuhan Yesus sudah berbicara dan mengajar orang-orang banyak. Dan wow, mereka kagum akan setiap perkataan Tuhan Yesus. Nah, mungkin itulah yang kemudian membuat mereka datang berbondong-bondong mau melihat Yesus itu seperti apa. Atau karena juga mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Apa sesungguhnya yang seharusnya menjadi dasar ketika kita mengikut Tuhan? Apakah karena Tuhan Yesus melakukan mujizat? Apakah karena kita mendapatkan sesuatu? Apakah supaya hidup kita menjadi lebih mudah? Nah, coba kita lihat. Kalau kita mengikut Tuhan harusnya seperti apa? Nah, ada seorang, dikatakan di dalam firman Tuhan, ada seorang ahli Taurat berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tapi apa jawab Tuhan Yesus kepadanya? Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Wah, artinya apa ini? Artinya ya jelas bahwa hewan punya tempat mereka berteduh, entah pagi, siang, atau malam. Mereka kan selalu kembali ke sarangnya untuk berlindung di sana. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus pada saat itu tidak punya tempat untuk berlindung. Dia
Tuhan Yesus berjalan dari kota ke kota lain tanpa ada tempat perlindungan. Tanpa ada tempat dia berlindung. Adik-adik, bahkan Tuhan Yesus juga harus menghadapi penderitaan-penderitaan. Nah, maksudnya adalah Tuhan Yesus akan menghadapi hal seperti itu. Dan orang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus juga siap dengan kondisi yang seperti itu. Kondisi menderita. Orang yang mau mengikut Tuhan tidak selalu fokus kepada bahwa akan diberkati, akan mendapatkan mujizat, hidupnya enak, enggak. Tapi orang yang mau ngikut Tuhan, kita juga harus siap untuk menderita. Nah, adik-adik, kita ketika mengikut Tuhan bukan hanya sekedar kagum karena Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Firman Tuhan luar biasa. Nah, adik-adik, kalau kita melihat untuk mengikut Tuhan Yesus, kita juga harus siap untuk menderita. Tentu bukan mencari-cari penderitaan. Menderita untuk apa? Menderita dalam hal apa? Misalnya menderita karena melakukan yang benar. Nah, ini kan gak mudah. Misalnya di sekolah ada banyak orang mencontek, mencari cara yang gampang. Karena belajar itu seringkali tidak mudah. Harus menyediakan waktu untuk belajar, harus konsentrasi dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap menderita, apalagi melakukan kebenaran. Harus siap menderita untuk tidak melakukan dosa. Itu anak Tuhan. Yang pertama, ketika kita mengikut Tuhan, kita harus siap menderita di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, adik-adik yang dikasih Tuhan dikatakan di sana, selanjutnya firman Tuhan berkata, seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, artinya apa? Nah, bagi orang-orang Israel, penguburan adalah merupakan pekerjaan yang saleh dan terpuji pada saat itu. Apalagi yang dikuburkan itu adalah keluarga sendiri. Itu merupakan satu keharusan, kewajiban untuk melaksanakan perintah yang kelima pada saat itu. Tetapi maksud Tuhan Yesus kemudian, dia harus ngikut Tuhan. Maksudnya apa? Bahwa ada hal yang jauh penting untuk menguburkan orang tua. Tetapi di atas itu ada yang lebih penting, yaitu mengikut Tuhan. Artinya prioritas. Lebih mengutamakan Tuhan daripada hal yang lain. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita ada banyak hal yang mungkin membuat kita memprioritaskan kita. Nah, hal itu terlihat dari apa? Terlihat dari ketika kita menyediakan waktu kita. Lebih banyak waktu kita di mana? Atau ketika misalnya adik-adik, ketika misalnya antara mau dengar firman Tuhan hari ini dan kemudian main game. Kira-kira lebih menarik mana dan apa yang kamu lakukan? Nah, jikalau kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus mengutamakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu artinya kita mengutamakan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita mau dengar Tuhan berbicara kepada kita. Nah, itu adik-adik, ada dua hal tadi kita belajar dari firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus siap menderita ketika kita hidup dalam Kristus, ketika kita mengikut Kristus. Dan yang kedua, kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Bukan berarti kita mengabaikan keluarga kita. Kita tidak patuh sama papa mama. Justru ketika kita mengikut Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka perintah Tuhan juga kita harus mengasihi orang tua kita. Nah, itu adik-adik, biarlah kiranya Tuhan terus yang menolong kita dan kita terus ikut Tuhan. Siap menderita bagi Tuhan, siap menderita di dalam melakukan kebenaran dan kita selalu juga mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Haleluya.